Film ini film pertama yang saya buat. Ini modalnya sih modal nekat, karena duit nggak ada tapi berani bikin film. Untung ada teman yang bantuin, dan teman-teman yang bantuin. Yang senang di sini adalah memang teman-teman punya sikap profesional, artinya mereka tetap jiwanya itu pengen bikin film ini sebagus mungkin, semampu kita, senatural mungkin. Banyak perubahan dari naskah awal, tapi perubahannya sebetulnya menuju satu hasil yang gue suka. Kalau gue buat film ya, kalau gue nggak suka buat apa kan? Penting teman-teman juga ngerasa bahwa ini film jadi asik dengan kacamata kita sendiri, dengan perspektif kita sendiri, yang mudah-mudahan sih ada harapan dan teman-teman yang lain juga yang menyaksikan film ini nanti ya suka juga. Pulang ke kampung. Lompat. Tadinya film ini film drama, enteng-enteng aja. Namun karena kita perjalanannya udah jauh, ada hal-hal yang kita korbankan juga tidak kecil. Jadinya akhirnya kita ganti atau spinning sedikit, jadi ini sebuah dokudrama dimana kita campurin dokumenternya dengan dramanya. Satu hal yang gue suka ya memang dari sisi dokumenternya itu ada gitu. Untung kita dapat di sini sehingga film ini jadi punya isi lebih. Kesenian baru gue lihat setelah hari pertama sebelum gue syuting. Gila kan, gue diunjukin sama orang sini, si Mang Ang, ini ada kesenian daerah yang bagus menurut dia, terus gue ditunjukin. Tadinya gue cuma mau nyari musik yang asik buat ngisi film ini apa gitu. Nah, tunjukin, gue pikir-pikir lagi, wah asik juga nih kalau gue spin sedikit ceritanya jadi dokudrama gitu. Masuklah makanya kesenian Terbang Buhun namanya. Itu kesenian dari sebenarnya malah religius banget, itu kesenian gitu dari zaman Rasulullah gitu, zaman Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu mereka ada kesenian namanya Hadratus. Itu dikembangkan di sini oleh Sunan Kalijaga, terus dikembangin lagi di sini oleh
Jati, Kian Santang, dan akhirnya berkembang di daratan Sunda gitu. Itu ya ini sebenarnya salah satu cerita dari leluhur yang waktu itu tujuannya ya mengislamkan Tatar Sunda. Sayang banget sebenarnya ini kesenian kurang berkembang gitu. Jadi mudah-mudahan di film ini kesenian ini bisa dilihat orang, terus bisa berkembang. Kesenian tradisional terbang buun itu kan seperti yang kita lihat tuh ada satu tarian-tarian yang ditarikan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan penari, tapi tiba-tiba dia bisa nari karena mendapat energi lain, energi yang bukan dari dirinya. Ya kalau biasanya kalau mana saja apabila bermain gitu ya, jadi sebelum tampil di luar di lapangan, mungkin di rumah gitu ya, sholawat dulu, habis tawasul lalu di lokasi sholawat tiga cukup lalu misalkan sholawatan itu nggak boleh diimbingin, Nggak boleh dinariin ya. Tiga lagu pertama itu sholawat tidak boleh ditari. Mestinya tata caranya gitu. Terus setiap personil itu mestinya berwudu dulu gitu. Semuanya punya wudu. Iya, punya wudu. Orang-orang seperti apa sih yang biasanya melakukan? Itu orang memang udah ada misalkan keturunan bisa Keturunan ayahnya atau kakeknya yang suka kesenian terbang buun. Itu biasanya terbang kenang. Prinsipnya sebenarnya suka dulu gitu. Suka dulu. Kalau nggak suka, walaupun misalkan ada yang masuk, tapi dia nggak suka, mungkin dia minggat. Kalau nggak minggat, misalkan dia tetap di sana, tapi ditahan gitu ya. Ada energi masuk ditahan, paling mual itu. Benar-benar mau berapa lagu, terus kalau pas berhenti itu mereka diem gitu. Iya. Mau berapa lama itu berhenti itu diem gitu. Memang kesadarannya hilang. Kalau kesadarannya ada, dia merasakan kemaluan, dia mungkin ya udah aja gitu. Tapi ini ya, energi itu bikin mereka kuat juga ya. Iya, bikin kuat. Karena kalau tari biasa satu lagu itu udah capek sebenarnya. Kalau nggak kemasukan dia sampai 5 lagu 6 lagu ya masih kuat. Nah menurut Bang Li itu kesenian bagus nggak untuk dikembangin? Ya kalau pendapat saya pribadi, ya kalau keseniannya boleh sih dikembangkan terus. Kalau dari cerita asli sih, ini cuma cerita seorang penjahit yang sebenarnya gagal move on. Dia ada semacam pergulatan batin. Dia kehilangan istri sama anaknya. Dia punya janji yang belum ditepati sama istri dan anaknya. Tapi di masyarakat dia nggak tunjukin masalah dia, kesedihan dia. Jadi dengan masyarakat sekitar dia tetap baik, tetap ramah, tidak menjadi introvert. Ini sebenarnya ada potret-potret yang secara realitas, secara real ada di masyarakat. Saya berperan sebagai Ujang Kaput. Ujang Kaput ini film, saya cerita film dulu aja kali ya. Ini satu film yang menceritakan bagaimana derita atau tragedi yang dialami sama Ujang Kaput karena ditinggal sama
istri dan anak sayangnya. Tapi menariknya dari cerita ini, meskipun mendalam akibat dari ditinggalkan istri dan anaknya, tapi secara rutinitas dia berusaha untuk tetap tenang, tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya setelah menjahit. Meskipun dia tetap punya cita-cita, tetap punya obsesi bahwa kelak nanti kalau anaknya sudah besar dia akan bikin baju anak, dia bikin istri baju juga, tapi keburu meninggal. Tapi obsesi itu terus dijalankan sama si Jajang Kapuk, sampai si Jajang Kapuk meninggal, dan di sisi kuburannya tancapkan baju bikinan Jajang Kapuk untuk istri dan anak. Ini menarik karakter Jajang Kapuk karena ada apa ya, kontradiksi di balik penderitaan, derita batin, kesedihan, ditinggal istri dan anaknya, tapi dia harus tetap menjalankan kehidupan rutinitasnya, meskipun kadang-kadang saking cintanya, kadang-kadang penderitaan itu menjadi satu bentuk yang berlebihan. Itu suka menghayal anak dan istrinya seolah-olah masih hidup dan ada di wayang Sinta, penjelmaan Sinta, wayang Sinta dari apa, istrinya ya ada di Sinta yang selalu diajak ngobrol, bahkan diajak tidur. Jadi penderitanya sudah sampai pada taraf kesudahan. Film ini nilai moralnya juga saya coba tampilin, di mana kehidupan kampung, kehidupan satu desa, yang mana ini sebenarnya kehidupan masyarakat Indonesia secara luas, yaitu ada kemesraan antara suami istri yang sudah tua. Itu kan realitas yang sebenarnya semua orang pengen, suka gitu kan. Suami istri cuman kalau pagi minum kopi bareng, minum teh bareng sambil makan singkong. Itu kan satu hal yang menurut gue sih udah mahal sekarang. Itu dimana sekarang orang suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana, pulang kapan nggak jelas. Sama saya Pak Mehmet. Oh. Jadi aki-aki yang punya istri enggak. Oh, enggak. Cuma satu istrinya. Cuma satu istrinya nih, teman si Jajang. teman si Jajang. Kalau ngobrol ya, Iya. pagi-pagi ngobrol. Ya. Gitu. Di film ini gue juga coba ngegambarin suasana atau kehidupan anak-anak sekolah ya, walaupun sedikit gitu ya, dengan mereka berangkat bareng sama-sama, seneng jalan di kebun, sisi kebun. Itu buat gue sih satu hal yang eksotis, suatu hal kesederhanaan masyarakat yang indah, yang gue bayangin. Gue suka banget itu kepolosan mereka, tawanya mereka, senengnya mereka, nggak ada ketakutan, mereka jalan rame-rame. Coba kalau di kota, wah, mereka dianterin pakai mobil, jemput pakai mobil, begitu sampai rumah main gadget, nonton TV, udah dunianya udah nggak socialize banget gitu. Media sosial salah satu pengaruh yang membuat justru orang tidak jadi bersosialisasi menurut gue. Sedih anjing tertak dedet hate ningali ngaplak China Rajukan sapi ke centreng. Eta saha nungalaku nunggal enjing nyeredet hate
ningali sorot jana. Dipotong. Tapi cuma terdirinya sih bergaya. Bergaya lu bener. Dari jam 7 jam 8 sampai jam 2 gue nikmatin aja itu kesenian gue liatin. Sampai ada satu DOP gue yang gue kerjain. gue bikin dia ikut kena nggak sadar dia nari, gila. Dia nggak tahu kalau ini di Cihelet, dia ngeluarin gayanya Cimande. Rasain luan. Kameramen nonton ikut gitu kan, gua tensin juga sebenarnya begitu gua lihat, wih gila. Tapi saya punya sutradara, begitu saya liatin dia takut Mangli, lari kenceng banget. Sebenarnya saya pengennya sutradara saya yang harusnya dipegang sama Mangli, jadi kita nggak syuting. Ini DOP yang harusnya bukan DOP, tapi akhirnya gue paksa jadi DOP. Terbatasan. Mau dibayar, gue bayar. Lu mau gue bayar berapa? Jangan. Gue ikhlas. Orangnya orang ikhlas kok. Dia ikhlas disiksa. Itu yang gue suka. Sama kandung ya. Walaupun ya gue terpaksa harus selalu ngomong Tradisi zaman lama. mau gimana, daripada gue keluar duit ratusan juta mendingan gue maki-maki dia tapi nggak keluar duit. Mendingan nggak keluar duit daripada keluar duit ratusan juta. Orang nggak bayar ya. Ikhlas semua kerjanya. Gila. Thank you, Ya, my friend. Ya, sama-sama. Peace. Ya, peace. Peace. Tai lu teh. Action. Dari sebuah keinginan sederhana, dari sebuah niat sederhana, dari sebuah kerja sederhana, gue coba berbuat sesuatu untuk dunia film, untuk dunia seni dan budaya terutama, dan pasti untuk Indonesia. Ya, sekali lagi gue terima kasih buat semua kru yang udah mendukung, teman-teman gue semua. Gue terima kasih buat anak istri gue yang jadi inspirasi juga tiap hari. Gue terima kasih buat warga kampung, warga desa Mekar Laksana, Kampung Cihelet, yang membuat gue juga berpikir untuk akhirnya mau memutar otak untuk bikin sesuatu di sini. Special thanks buat temen gue yang namanya Herhan Subiakto, sahabat gue sejati. Dia yang bantuin gue dari sisi dana, support gue untuk bikin ini. Dia juga tahu gue bukan ahlinya film. Dia juga pasti tahu bahwa film gue pasti nggak keren-keren amat lah. Tapi dia sebagai temen, dia mau support gue, itu gue salut.